Shalom semuanya. Selamat pagi untuk teman-teman Ibu Rini. Nah, di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya Reza Lisreza. Saya akan mempresentasikan tugas saya, yakni tentang isu penebangan serta kebakaran hutan dan lahan gambut. Nah, di sini saya mengambil tema yaitu tentang isu penebangan dan kebakaran hutan dan lahan gambut. Nah, penyebab kebakaran hutan dan lahan gambut ini dari hasil penelitian, lebih dari 99% penyebab kebakaran itu adalah akibat ulah daripada manusia tersebut, baik yang sengaja melakukan pembakaran maupun akibat kelalaian dalam menggunakan api. Dalam kondisi seperti itu, api akan membakar bahan-bahan yang ada di atas permukaan lahan tersebut, seperti pepohonan, semak belukar, dan lain-lain sebagainya. Adapun penyebab-penyebab langsung yang mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan, yaitu api digunakan dalam usaha untuk pembukaan lahan. Nah, di sini banyak sekali seperti perusahaan-perusahaan untuk membuka lahan dengan menggunakan pembakaran lahannya. Kemudian api digunakan sebagai senjata dalam masalah konflik tanah. Nah, di sini biasanya permasalahan konflik antar tanah itu kepemilikannya. Kemudian diselesaikan dengan cara membakar lahan tersebut. Selanjutnya itu api menyebar secara tidak sengaja. Ketidaksengajaan ini terjadi ketika api yang dibuat atau dinyalakan oleh masyarakat kemudian ditinggalkan dan pada akhirnya apinya menyebar ke wilayah-wilayah lain yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan yang luas. Selanjutnya api yang berkaitan dengan ekstraksi sumber daya alam. Kemudian ada juga penyebab tidak langsung dari kebakaran hutan dan lahan. Misalnya lemahnya insentif bagi masyarakat untuk mengontrol agar tidak menyebar ke lahan yang lain. Nah, itu seperti api yang menyebar secara tidak disengaja tadi. Karena masyarakat yang kurang kepeduliannya untuk mengontrol api ini, jadi menyebabkan api itu menyebar ke lahan-lahan yang lain. Nah, selanjutnya itu alokasi penggunaan lahan yang tidak tepat. Kemudian degradasi hutan dan lahan. Nah, itu adalah beberapa penyebab kebakaran hutan dan lahan. Nah, selain penyebab-penyebab tersebut, banyak sekali faktor ibarat pendukung untuk masyarakat melakukan pembakaran. Misalnya karena biaya untuk pengolahan lahan yang kurang, jadi masyarakat tersebut dengan melakukan pembakaran itu akan lebih memperkecil biaya untuk pengolahan lahannya, dimana dengan membakar lahan biaya tersebut menjadi minim karena tidak seperti penyewaan alat berat seperti ekskavator atau lain sebagainya. Selain itu, ada juga beberapa penelitian menyampaikan bahwa dengan pembakaran dibandingkan dengan pengolahan lahan tanpa pembakaran, itu dengan melakukan pembakaran di lahan gambut itu lebih melihatkan hasil yang positif itu. Jadi hasilnya tuh lebih tinggi dibandingkan dengan pengolahan lahan tanpa bakar. Produksi seperti jagung itu lebih tinggi dibandingkan dengan tanpa bakar, sehingga masyarakat itu kebanyakan jadi memilih untuk membakar lahan sebagai upaya untuk meningkatkan hasil. Selanjutnya, banyak sekali dampak yang akan ditimbulkan oleh adanya pembakaran lahan ini. Seperti struktur tanahnya mengalami kerusakan sehingga lahan menjadi sulit untuk dipulihkan. Selanjutnya, hilangnya tumbuh-tumbuhan dan marga satwa. Lahan yang terbuka menyebabkan mudahnya lahan tererosi dan terjadi banjir. Kemudian kebakaran menghilangkan komponen air dan organik dari tumbuhan. Selanjutnya, rusaknya daur hara alami.
kemudian sifat fisik dan kimia tanah juga menjadi rusak. Dampak biofisik dari kebakaran hutan dan lahan ini seperti pelepasan asap ke udara akan mengakibatkan gangguan kesehatan dan transportasi pelepasan CO2 gas rumah kaca. Jadi banyak sekali dampak yang diakibatkan dari kebakaran hutan dan lahan ini. Jadi seharusnya masyarakat sudah memahami masalah-masalah seperti itu, namun belum ada kesadaran bagi masyarakat kita untuk tidak melakukan pembakaran lahan, khususnya di lahan gambut. Malah semakin banyaknya penduduk, semakin banyak juga pembakaran lahan di lahan gambut. Padahal sudah banyak sekali upaya pencegahan yang diberikan oleh pemerintah, khususnya seperti pada slide ini disampaikan bahwa membakar hutan dan lahan itu dikenakan pasal, itu terdapat pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pasal 50 ayat 3 huruf D. Nah, di situ yang melanggar maka akan dikenakan sanksi. Jadi seharusnya masyarakat itu sudah tahu dan sudah paham tentang dampak dari pembakaran lahan ini tidak baik untuk kita semua. Nah, namun masih banyak masyarakat yang menyepelekan hal itu. Jadi pembakaran lahan seperti tidak ada timbal balik yang negatif menurut mereka. Jadi banyak sekali masyarakat yang masih melakukan pembakaran lahan. Untuk memperbaiki atau menanggulangi dari kerusakan lahan yang telah terjadi akibat dari kebakaran hutan dan lahan, penebangan hutan yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah juga mengeluarkan peraturan, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang rehabilitasi dan reklamasi hutan. Dengan ini pemerintah berupaya untuk bekerja sama dengan masyarakat ibaratnya untuk melakukan rehabilitasi dan reklamasi hutan. Nah, di sini kita melihat bahwa di dalam undang-undang ini diatur tentang upaya-upaya kita untuk mengembalikan atau memperbaiki kerusakan-kerusakan lahan yang sudah terjadi akibat dari kebakaran hutan dan lahan. Kerusakan-kerusakan tersebut dapat kita perbaiki dengan cara yang telah disampaikan dalam peraturan pemerintah ini, seperti pada pasal 20 ayat 1 itu rehabilitasi hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf A, yaitu pada kawasan hutan konservasi ditunjukkan untuk pemulihan ekosistem, pembinaan habitat, dan peningkatan keanekaragaman hayati. Yang bagian B, kawasan hutan lindung ditunjukkan untuk memulihkan fungsi hidrologis das dan meningkatkan produksi hasil hutan, bukan kayu, serta jasa lingkungan dan kawasan hutan. Produksi ditunjukkan untuk meningkatkan produktivitas kawasan hutan produksi. Kemudian ayat Keduanya, rehabilitas hutan pada kawasan hutan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 21, rehabilitasi hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 diselenggarakan melalui kegiatan. Nah, di sini kegiatannya pada bagian A itu reboisasi dan atau penerapan teknik konservasi tanah. Nah, pada pasal 22, reboisasi tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf A dilakukan dengan cara intensif dan agroforestry. Nah, di sini kemudian ayat yang kedua, reboisasi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dilakukan pada lahan kritis dengan tutupan lahan terbuka, semak belukar, dan tidak terdapat aktivitas pertanian masyarakat. Ayat Yang ketiga, reboisasi agroforestry
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dilakukan pada lahan kritis dengan tutupan lahan terbuka, semak belukar, kebun-kebun campuran pertanian, lahan kering, dan terdapat aktivitas pertanian masyarakat. Kemudian pasal 23 itu menyebutkan penerapan teknik konservasi tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf B dilakukan secara sipil, teknis, vegetatif, dan atau teknik kimiawi. Nah, penerapan teknik konservasi tanah secara sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf A dilakukan melalui pembuatan bangunan struktur dan bangunan non-struktur. Kemudian penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf B dilakukan melalui penanaman strip rumput, budidaya tanaman lorong, penanaman kanan kiri sungai, dan atau tanaman penutup tanah lainnya. Kemudian pasal 3 penerapan teknik konservasi tanah secara teknik kimiawi yaitu sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf C dilakukan melalui pemberian amelioran. Nah, pemberian amelioran ini seperti memberikan biochar kepada lahan-lahan tersebut, lahan-lahan yang sudah terdegradasi, khususnya di lahan yang dibudidayakan oleh masyarakat. Gunanya pemberian amelioran ini yaitu untuk memperbaiki sifat-sifat kimia di dalam tanah tersebut, misalnya seperti unsur-unsur hara, seperti pH tanahnya. Jadi dengan adanya amelioran ini kita bisa membudidayakan, melakukan aktivitas pertanian di lahan tersebut dengan tanpa membakar lahan tersebut. Nah, seperti itu. Jadi pemerintah sudah memberikan peraturan untuk melakukan rehabilitasi dan reklamasi untuk hutan yang sudah terbakar khususnya, terlebih lagi di lahan gambut. Nah, pemerintah sebenarnya berharap untuk masyarakat agar menerapkan peraturan yang sudah dibuat ini. Jadi, lebih penting mana membakar atau memperbaiki atau mempertahankan. Nah, namun sepertinya untuk saat ini peraturan yang dibuat oleh pemerintah itu tidak diindahkan oleh masyarakat, yang mana peraturan tetap peraturan dan tidak pernah dilaksanakan. Nah, seperti yang disampaikan oleh Ibu Rini kemarin pas kegiatan webinar untuk membahas tentang gambut. Di situ Ibu menanyakan kepada Prof Budi bahwa masyarakat di lapangan itu masih sampai saat ini lebih banyak melakukan pembakaran lahan. Nah, kemudian diberi seperti masukan oleh kita, mungkin mereka sangat tidak terima gitu. Jadi mereka lebih banyak menolak aturan atau peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Jadi masyarakat itu lebih cenderung membakar itu seperti tidak ada kesalahan dalam dirinya gitu. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Rini kemarin bahwa apabila masyarakat mendapati adanya pemadaman oleh dinas BNPB untuk memadamkan api di lahan mereka yang mereka bakar, maka mereka akan melakukan tindakan yang dapat merugikan untuk petugas pemadam kebakaran tersebut, yakni seperti mereka katanya ingin menembak atau menjatuhkan helikopter yang mereka gunakan. Nah, di sini kita lihat bahwa kesadaran masyarakat tersebut sangat kurang. Jadi dengan demikian peraturan pemerintah yang saat ini dibuat oleh pemerintah belum diindahkan oleh masyarakat. Sebenarnya untuk menanggulangi terjadinya kebakaran lagi di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat, yakni kesadaran dari masyarakat tersendiri. Sekarang banyak sekali informasi yang dapat diakses melalui internet. Apa sih
akibat yang akan ditimbulkan dari kebakaran hutan tersebut, pembakaran yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. Di situ seharusnya masyarakat tahu bahwa banyak sekali dampak negatif yang akan ditimbulkan. Selain dampak kesehatan, juga kesehatan bagi manusia, juga dampak kesehatan bagi lahan tersebut. Baik, sekian dari presentasi saya mengenai isu pembakaran hutan dan lahan gambut dalam kaitannya dengan peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2020 tentang rehabilitasi dan reklamasi hutan. Kesimpulan dari presentasi ini, masyarakat masih cenderung melakukan pembakaran hutan dan belum menerapkan peraturan pemerintah yang pemerintah buat.